Menggendong sang ayah selama prosesi haji. Punggungku adalah kursi yang nyaman untuk ayahku. Itulah ucapan jamaah haji asal India saat menggendong ayahnya yang telah berusia 80 tahun. Saat keduanya menunaikan ibadah haji tahun ini, tahun 1435 Hijriah 2014. Nama anak itu adalah Muhammad Rashid. Ia berusia 50-an tahun. Rashid menyatakan ia bisa saja membawa kursi roda untuk membantu ayahnya menunaikan satu persatu rangkaian ibadah haji. Namun menurutnya, ayahnya yang sepuh itu lebih merasa nyaman berada di atas punggungnya. Jadi ia lebih memilih cara itu agar ayahnya merasa lebih senang. Aku bisa mendorongnya dengan kursi roda atau alat pengangkut sejenisnya. Tapi punggungku lebih nyaman untuk ayahku, katanya kepada harian Al-Watan. Rashid adalah anak satu-satunya dari sang ayah, dan ia sangat menyintai ayahnya lebih dari apapun. Aku sangat dekat dengan ayahku, terutama setelah ibuku meninggal dunia, katanya. Dia berkisah, dulu sewaktu kecil ayahnya senantiasa menggendongnya, mengangkat tubuh kecilnya di atas punggung si ayah. Sekarang saatnya aku membalas kebaikan ayahku dalam bentuk serupa. Sebenarnya sang ayah sejak dulu telah mengutarakan harapan agar bisa menunaikan ibadah haji ke tanah haram. Namun saat itu, kondisi keuangan keluarga mereka tidak memungkinkan. Ketika ayahku berusia 80 tahun, aku memutuskan untuk membawanya pergi haji. Tidak peduli berapapun biayanya, kata Rashid. Rashid melanjutkan, aku juga bertekad dan berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan kaki ayahku menyentuh bumi. Aku gendong, baik saat tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sa'i, bolak-balik 7 kali antara bukit Safa dan Marwah, dan saat melempar kerikil Jamarot. Setelah berhasil menunaikan tekadnya itu, Rashid teringat akan ucapan seorang di desanya. Desa kecil yang berada di India. Orang-orang mengatakan ia tidak mungkin bisa menunaikan ibadah haji karena ayahnya yang sangat mencintainya tidak akan mungkin mengizinkannya berangkat ke Arab Saudi. Selain itu, ayahnya juga tidak bersedia apabila ia digendong agar pergi haji bersama. Namun ia telah membuktikan apa yang disangkakan penduduk desa itu keliru. Bahkan, ia tidak hanya berangkat dengan ayahnya saja. Ibu tirinya pun ikut serta bersama-sama menunaikan rukun Islam yang kelima. Kisah Muhammad Rashid ini mengajarkan kepada kita tentang berbakti kepada orang tua. Haji saat ini berbeda dengan haji-haji di zaman dulu. Saat ini jumlah jamaah haji begitu besar dan kondisinya begitu padat. Bahkan pada saat-saat tertentu, untuk masuk Masjidil Haram di waktu-waktu haji pun mendapat peringatan dan pengaturan, karena Masjidil Haram sudah tidak mampu menampung jemaah haji. Belum lagi cuaca yang terik menyengat. Namun di tengah kondisi padatnya Masjidil Haram dan lempar Jamarot serta panasnya cuaca, Rashid berusaha sekuat tenaga menggendong ayahnya yang sudah sangat tua. Terkadang kita dalam keadaan longgar dan mudah masih sering menolak perintah dan enggan berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita bakti dan kasih sayang kepada orang tua kita. Ia juga menjadi bukti dari sekian banyak bukti kebenaran janji Allah. Janji barang siapa yang jujur kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan cita-citanya. Rashid telah jujur berniat sepenuh hati mewujudkan cita-citanya dan ayahnya untuk berhaji ke tanah suci. Lalu
Allah bukakan jalan kepadanya. Kisah Rashid juga mengajarkan bahwa rezeki itu bukanlah hitungan pasti nominal rezeki. Terkadang jalan menuju ke sana Allah bukakan dari pintu yang tiada disangka, entah apapun dan bagaimanapun caranya. Dan sebaliknya, terkadang rezeki harta itu ada, tapi kesehatan atau hal-hal lain jadi penghalang. Terkadang harta itu cukup atau lebih, namun lemahnya iman menghalangi. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah dengan sepenuh hati dan penuh kejujuran bahwa kita ingin menjadi tamunya di rumahnya, Baitullah yang mulia. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan dan wujudkan suatu hari nanti. Mohonlah kepada Allah taufik agar hati kita diberi spirit untuk menggemakan kalimat talbiyah bersama kaum muslimin dunia di Baitullah Al-Haram.